ilal kiram Rabbuik Allahumma zil kirami faruhu zil wahi ilal kirami summa habibil mustafa danani illahi anta maksara waridaka makluba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kepada seluruh saudara para syekh, para muda, para mursyid dan seluruh para murid sekalian yang dirahmati Allah. Yang teristimewa yaitu Bapak Bupati yang mewakili yang siapa itu Pak Kesmenpol yang dirahmati Allah, kepada Bapak tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, kepala desa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah, kepada Tuhan Rabbul Alamin Jalla Maha Suci. Dengan gerak dan reda Allah kita dapat berkumpul kita pada malam hari ini di dalam rangka penutupan sulh pengajian ilmu tasawuf Tarekat Naqsabandi Indonesia Asuhan Buya Syekh Muhammad Rasufandi pada bulan Ramadan ini, yaitu yang dilaksanakan dua gelombang. Gelombang pertamanya masuk yaitu 3 Ramadan dan rombongan gelombang kedua masuk yaitu 17 Ramadan. Dan selanjutnya kita tidak lupa menghantarkan salam kita kepada seluruh silsilah Tarekat Naqsabandiyah sampai kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada seluruh saudara-saudara sekalian, kepada Bapak Bupati yang mewakili dan Bapak Kepala Desa dan tokoh-tokoh agama. Jadi saya akan menjelaskan tentang sulh. Sulh, di mana dasar sulh di dalam Quran, yaitu An-Nahl 69. Fasluki zubulullah rabbiki zulullah, bersulutlah kamu jalan yang dimudahkan oleh Tuhan, yang bermacam-macam warna, yang menyembuhkan penyakit manusia, yang berwajah-wajah keluar dari perutnya, yang menyembuhkan penyakit manusia. Mana penyakit manusia? Di surat Al-Baqarah ayat 10 dijelaskan, fi qulubihim maradun, lihatlah di dalam dirimu itu ada penyakit. Mana penyakit? Yaitu penyakit malapetaka di muka bumi ini. Mana penyakit malapetaka di muka bumi ini? Yaitu hawa, nafsu, dunia, setan, iblis, yang menimbulkan sifat masbumah, yaitu riya, takabur, dengki, hianat, hasud dan tamak. Produknya apa? Yaitu dosa. Jadi kenapa manusia ini berdosa? Karena ada penyakit. Bermacam warna keluar dari perutnya. Perut itu adalah kias. Di dalam diri manusia ini ada 7 tempat. 7 tempat yang tidak nyata. Setiap tempat disitulah tempat bersarangnya penyakit manusia, yang membuat manusia ini melakukan kejahatan, melakukan perbuatan dosa semata. Jadi bagaimana untuk menyembuhkan penyakit manusia? Tidak ada jalan lain, yaitu melalui sulh. Sulh. Dengan bersulh inilah para murid-murid ini insya Allah nanti keluar sulh tidak lagi mau melakukan perbuatan dosa. Jelas Maha pasti akan mentaati aturan-aturan pemerintah. Tidak mau lagi dia melanggar aturan pemerintah.
Kenapa? Karena aturan pemerintah itu adalah realita dari ajaran dan hukum Tuhan. Nah itu. Dengan melalui suluk inilah kita ini ya menjaga NKRI agar nyata satu kesatuan ya berbangsa, bernegara dan seluruh umat beragama. Kenapa? Ya kita orang Naksabandi ini ya kenal betul tentang agama ini. Agama itu apa? Agama itu adalah alat. Alat apa? Alat seorang hamba manusia mendekat dirinya kepada Tuhan. Jadi seluruh agama yang ada di muka bumi ini Allah sendiri yang mengadakannya. Kegunaannya hanya satu, yaitu apa? Sebagai alat ya, manusia untuk mendekat diri kepada Tuhan. Kenapa manusia harus mendekat diri kepada Tuhan? Agar tidak timbul niat lagi melakukan perbuatan dosa. Jadi kalau manusia ini tidak timbul lagi niatnya untuk melakukan perbuatan dosa, apa yang nyata? Maka tegaklah ajaran hukum Tuhan di dalam diri manusia ini. Maka akan tegaklah aturan-aturan pemerintah negara ini. Maka terciptalah negara ini menjadi negara sejahtera, makmur dan damai. Inilah ya impian seluruh manusia di muka bumi. Inilah pimpinan rakyat NKRI. Jadi seluruh kita manusia di muka bumi ini, terutama bangsa kita ini, pasti kita mendambakan, mengimpikan bagaimana bangsa ini ya menjadi negara yang maju, bagaimana masyarakat menjadi makmur, menjadi sejahtera, menjadi damai. Bagaimana caranya? Tidak ada jalan lain terkecuali harus mendekat diri kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, untuk mendekat diri kepada Allah, kepada Tuhan, bagaimana cara jalan? Yaitu taubat. Setelah bertaubat, baru ia akan melaksanakan seluruh. Nah, jadi kepada Bapak pemerintah, inilah upaya kami, perjuangan kami di muka bumi ini. Mulai dari para sila kami sampailah sekarang untuk membantu pemerintah. Bagaimana pemerintah ini membantu pemerintah di dalam hal apa? Di dalam hal penegakan hukum. Hukumnya mana? Hukum di dalam diri ini. Jika bila hukum di dalam ini sudah tertegak, maka pasti akan tertegaklah hukum aturan pemerintah yang ada di NKRI. Barulah terciptalah kesejahteraan dan kemakmuran, kedamaian. Barulah tercapailah visi kita, yaitu menjemput peradaban Indonesia emas dan terwujudnya perdamaian dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.